Berlokasi di sebuah penjara rahasia militer, seorang mantan pasukan Kopassus bernama Cross. Ia membawa dua tahanan penting yang akan dipindahkan dari penjara tersebut. Mereka bernama Charlotte dan Samantha. Para penjaga di sana pun terlihat sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pengawalan terhadap pemindahan dua tahanan penting itu. Sebelum itu kita pun diperkenalkan dengan mantan pasukan Kopassus lainnya yang juga ditugaskan dalam misi pengawalan tersebut. Mereka adalah Manning, John, serta Davis. Di sana Manning memberitahu mereka jika misi pengawalan pemindahan ini akan mengalami sedikit kendala karena pesawat yang akan membawa mereka pergi ke Meksiko mengalami sedikit gangguan. Sehingga Manning pun meminta mereka untuk menunggu di sebuah bar sembari menunggu kabar selanjutnya yang akan diberikan oleh Cross. Beralih kepada seorang penjaga bernama Samsul, yang mana saat ia sedang membaca secari kertas, tiba-tiba ia dikagetkan dengan penjaga lain bernama Terence yang membuat kertasnya terjatuh. Samsul yang tidak menyadari kertas miliknya terjatuh, ia pun segera pergi meninggalkan Terence. Terence yang waktu itu berniat memberikan makanan untuk para tahanan. Ia pun tak sengaja melihat kertas milik Samsul yang terjatuh dan langsung mengambilnya. Beberapa saat berlalu datanglah sebuah truk sampah yang memang rutin mengambil sampah di penjara tersebut. Namun karena di hari itu adalah hari pemindahan tahanan penting, para penjaga di sana pun terlebih dahulu memeriksa truk itu, termasuk dengan si supir yang bernama Kevin. Selesai menemui John dan Davis, Manning pun terlihat pergi menemui Cross. Di sana Manning memberitahunya jika ia telah meminta tim mereka untuk menunggu di sebuah bar. Di sana Cross pun mengiyakan hal itu. Tak lama mereka pun kedatangan sang kepala sipir yang bernama Warden Samuel. Warden meminta mereka untuk tetap siap siaga karena ia mencurigai adanya kejanggalan pada misi mereka kali ini, mengingat penerbangan menuju ke Meksiko yang tiba-tiba mengalami gangguan. Sehingga di sini Warden pun mewanti-wanti Cross dan Manning agar sebisa mungkin menjaga dua tahanan penting itu. Kembali kepada Terence yang sedang memberikan makanan kepada para tahanan. Di sana terlihat para tahanan yang begitu brutal saat mereka melihat kedatangan Terence. Situasi itu pun jelas membuat Terence agak ngeri sedap gitu ya kan. Apalagi saat ia melihat seorang tahanan yang mengajar salah satu penjaga. Yang mana hal itu pun jelas membuat Terence sangat panik dan langsung mengabarkan hal tersebut kepada Cross. Yang mana setibanya di sana, Cross pun dengan tenangnya masuk ke dalam sel tahanan dan langsung memberikan pelajaran kepada tahanan tersebut. Selesai tahanan diamankan, Terence pun memberikan secari kertas yang ia temukan kepada Cross. Beralih kepada Manning yang sedang memeriksa truk sampah. Di sana ia pun meminta Kevin untuk segera mungkin menyelesaikan tugasnya, lalu segera pergi. Namun alih-alih menyelesaikan tugasnya, Kevin malah membuat mesin truk sampah itu rusak. Manning yang melihat adanya kejanggalan dengan Kevin, ia pun langsung mengabarkan hal tersebut kepada Cross. Yang mana setelah mendapatkan kabar itu, Cross pun langsung memindahkan Charlotte dan Samantha ke Blogi demi keamanan mereka. Setelah memindahkan Charlotte dan Samantha, Cross pun kemudian pergi menemui timnya di sebuah bar. Di sana Cross pun memberikan secari kertas yang ditemukan oleh Terence kepada salah satu timnya yang bernama Bradley untuk mengeceknya. Yang mana setelah diperiksa, ternyata kertas itu berisikan kode sebuah informasi kepada salah seorang petugas korup mengenai waktu dan lokasi penjemputan Charlotte dan Samantha. Mengetahui adanya petugas korup di penjara, Cross pun langsung minta Bradley untuk bersiap dan pergi ke penjara melalui jalur terowongan. Sementara ia akan kembali untuk mengabarkan hal tersebut kepada Manning.
Beralih ke penjara, terlihat tim penjemput yang diketuai oleh Kapten Marshall. Mereka telah sampai di lokasi. Di sana Marshall pun menemui Terence dan memberikan surat penjemputan tahanan bernama Charlotte dan Samantha. Namun karena Terence yang ragu dengan keresmian surat itu, ia pun tidak memberikan izin penjemputan kepada Kapten Marshall dan memintanya untuk menemui sang kepala sipir. Sama halnya dengan Terence yang meragukan keresmian surat itu. Di sana sipir Warden juga meragukan keresmian surat tersebut karena ia tidak menemukan adanya tanda tangan yang sah di dalam surat itu. Marshall pun menjelaskan jika perintah penjemputan ini diturunkan langsung oleh pihak CIA. Namun Warden yang tidak percaya begitu saja. Ia pun minta Marshall untuk meminta tanda tangan CIA lebih dulu jika memang benar surat penjemputan itu diturunkan langsung oleh pihak CIA. Hingga yang terjadi. Dan ya, ternyata Marshall merupakan seorang anggota CIA korup yang menginginkan informasi yang disimpan oleh Samantha. Bersamaan dengan itu, Samsul juga terlihat membunuh 2 petugas di ruang kendali karena ia juga ternyata merupakan petugas korup yang telah bekerjasama dengan Marshall. Beralih kepada Mining yang sedang memperbaiki mesin sampah. Di sana ia pun tidak menyadari jika di dalam truk yang dibawa oleh Kevin ternyata terdapat beberapa pasukan Marshall yang sedang memasang sebuah bom. Hingga saat Mining telah selesai memperbaiki mesin itu, dan tiba-tiba ya, ternyata Kevin juga merupakan bagian dari pasukan Marshall, di mana ia sengaja menyamar sebagai supir truk sampah agar ia bisa memasukkan beberapa pasukan Marshall yang lain tanpa harus dicurigai oleh petugas. Kembali kepada Marshall yang bertanya di mana Charlotte dan Samantha ditahan. Warden pun memberitahu Marshall jika mereka ditahan di Blok D. Namun saat Samsul akan membuka Blok D, ia mengatakan kepada Marshall jika ia membutuhkan sidik jari dari sipir Warden. Alhasil, di sana Marshall pun langsung memotong jari Warden, namun ia tidak membunuhnya. Anak Warden menunjukkan jika ia memiliki semua kunci di ruang penjara dan berjanji akan membantu Kapten Marshall. Sementara itu, Mining yang berhasil selamat dari ledakan, ia pun terlihat bersembunyi, yang mana ketika beberapa pasukan Marshall mulai mendekat, Mining pun langsung menghajar mereka. Kevin dan Collins yang melihat Mining kabur, mereka pun langsung mengejarnya. Namun dengan pengalaman dan kemampuannya sebagai mantan pasukan Kopassus, di sana Mining pun berhasil melumpuhkan Collins serta membunuh Kevin. Beralih kepada Cross yang baru saja sampai. Di sana ia pun menemukan beberapa mayat petugas yang telah terbunuh. Tak lama ia pun bertemu dengan 2 pasukan Marshall, yang mana tanpa banyak basa-basi, di sana Cross pun langsung menghabisinya. Tak berselang lama terlihat juga Bradley dan 2 temannya yang datang untuk membantu Mining serta Cross. Marshall yang melihat mereka dari kamera CCTV. Ia pun bertanya kepada Warden mengenai siapa orang-orang itu. Warden pun menjelaskan jika mereka adalah bagian dari tim Cross dan Mining yang disebut dengan tim HSO. Yang mana tim HSO ini terdiri dari para mantan pasukan Kopassus yang sudah sangat terlatih, yang memang ditugaskan untuk mengamankan jalannya pemindahan tahanan. Mengetahui jika lawannya adalah mantan pasukan Kopassus, di sini Marshall pun langsung cemas dan meminta Collins untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Collins, we have an intrusion in the motor. Get your people in there now. 10-4. Kembali kepada Bradley dan 2 temannya. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Mining. Di sana Mining memberitahu mereka jika Marshall mengincar seorang tahanan wanita
yang ia curigai memiliki informasi penting bagi CIA. Sehingga Manning pun minta mereka untuk membantunya membantai seluruh pasukan Marshall agar Cross bisa menyelamatkan tahanan yang menjadi incaran. Mereka pun kemudian langsung mencari pasukan Marshall, yang mana Manning pun menemukan beberapa sensor peledak yang telah terpasang. Menyadari jika pasukan Marshall sudah menyisir seluruh ruangan, mereka pun kemudian melanjutkan pencarian hingga yang terjadi. Clear. Sesampainya di Blok D, Collins yang tidak menemukan Charlotte dan Samantha, ia pun langsung mengabarkan hal itu kepada Marshall. Merasa telah dibohongi oleh Warden, di sana Marshall pun langsung mengajarnya. Sebelum akhirnya ia pun kembali minta Collins untuk lanjut mengecek Blok G. G-block. Go. Cross sendiri yang telah sampai di Blok G, ia pun meminta 2 orang petugas untuk menahan beberapa pasukan Marshall yang pastinya akan segera datang. Sementara ia akan berusaha mengamankan Charlotte dan Samantha, yang mana setelah Cross pergi, terlihat beberapa pasukan Marshall yang datang. Di sini salah seorang petugas pun harus menjadi korban, sedangkan 1 petugas yang tersisa, ia pun sebisa mungkin berusaha mempertahankan dirinya untuk menahan pasukan Marshall. Marshall sendiri yang melihat pasukannya kewalahan, ia pun minta Samsul untuk membuka seluruh sel yang ada di Blok G demi melancarkan misi pasukannya. Di sana Warden pun sempat memperingatkan Marshall jika Blok G merupakan sel khusus bagi tahanan kelas berat. Namun di sini Marshall pun tidak mengerokan hal tersebut dan tetap minta Samsul untuk membukanya. Beralih kepada Cross yang sedang membawa Charlotte dan Samantha. Di sana Cross pun bertanya kenapa Samantha menjadi incaran Marshall. Samantha pun menjelaskan jika ia adalah seorang kurir intelijen yang ditugaskan untuk mengirimkan informasi rahasia militer. Namun dalam sebuah misi kontak penghubung Samantha, atau lebih tepatnya orang yang selalu menjaga Samantha dalam menjalankan setiap misinya, tiba-tiba dibunuh oleh pihak CIA yang ternyata mengincar informasi yang dibawa oleh Samantha. Samantha juga memberitahu jika informasi tersebut berupa sebuah chip yang telah diimplan ke dalam tubuhnya, yang mana di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba para tahanan kelas berat yang telah dilepaskan, mereka pun minta Cross untuk menyerahkan Charlotte dan Samantha. Namun tentunya sebagai mantan pasukan Kopassus yang sangat menjunjung tinggi jiwa keadilan yang bermanusiawi, Cross pun tidak menyerahkan Charlotte dan Samantha dan langsung menghabisi mereka semua. Di waktu yang sama terlihat Charlotte yang membawa Samantha, yang mana ternyata si Charlotte ini merupakan bagian dari tim Marshall, di mana ia sengaja menyamar untuk menangkap Samantha. Charlotte pun mengabarkan kepada Marshall jika ia telah berhasil menangkap Samantha. Marshall yang mendapatkan kabar tersebut, ia pun langsung minta Charlotte dan Collins untuk segera menuju titik pertemuan. Kembali kepada Cross yang telah bertemu dengan Manning dan yang lainnya. Di sana mereka pun terlihat dihadang oleh beberapa pasukan Marshall. Namun lagi dan lagi, dengan kemampuan mereka sebagai mantan pasukan Kopassus, mereka pun berhasil meratakan dan memukul mundur pasukan Marshall yang menghadangnya. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Marshall, Cross pun meminta Manning untuk menyelamatkan Terrence yang terjebak di dapur. Ia juga meminta Bradley dan yang lainnya untuk mengamankan bagian belakang. Sementara dengan dirinya, ia akan pergi ke ruang pusat kendali untuk mengunci semua pintu keluar. Beralih kepada Terrence dan seorang koki yang sedang bersembunyi. Di sana mereka pun harus meninggal karena Colin dan pasukannya berhasil menemukan lokasi persembunyian mereka.
Manning yang mendengar suara tembakan itu, ia pun langsung menuju ke dapur. Di titik itu juga terlihat Charlotte yang telah sampai di dapur dan bertemu dengan Colin. Di sana Colin meminta Charlotte untuk membawa Samantha menuju ke titik pertemuan. Sementara ia dan pasukannya akan berusaha mencari Manning yang dicurigai sedang mengintai mereka. Hingga yang terjadi. Kembali kepada Charlotte yang sedang membawa Samantha. Di sana ia pun meminta Samantha untuk tidak macam-macam. Namun Samantha yang melihat sebilah kayu, ia pun langsung memukul Charlotte dan berusaha melarikan diri. Charlotte yang kesakitan, ia pun menutupi lukanya dengan baju yang ia kenakan. Manning yang mengira jika Charlotte adalah Samantha, ia pun perlahan mendekatinya. Namun yang terjadi, Samantha sendiri yang berhasil kabur. Ia pun tak sengaja bertemu dengan seorang tahanan berbadan besar yang langsung menyerang dan berusaha mengedabah tubuhnya. Charlotte yang mendengar suara teriakan Samantha, ia pun langsung menuju ke lokasi, yang mana di luar dugaan. Charlotte ini ternyata memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni, sehingga ia pun berhasil menghabisi si tahanan berbadan tinggi besar itu. Samantha yang melihat keahlian yang dimiliki oleh Charlotte. Di sini ia pun langsung kena mental dan pasrah dibawa Charlotte menuju lokasi pertemuan. Beralih kepada Cross yang telah sampai di ruang kendali. Di sana Cross yang melihat Marshall dan Charlotte sedang menuju lokasi pertemuan. Ia pun langsung mengunci semua pintu agar memperlambat mereka sampai di lokasi titik pertemuan. Marshall yang terjebak di blok F. Ia pun langsung memaksa sipir Warden untuk membuka pintu itu menggunakan kunci manual yang ia miliki. Alhasil, ia pun berhasil sampai ke lokasi pertemuan dan bertemu dengan Charlotte. Di sana Marshall pun langsung membunuh Warden karena menurutnya tugas Warden telah selesai. Marshall kemudian menyeka informasi yang diimplan ke tubuh Samantha menggunakan alat yang ia miliki. Sementara itu, Manning yang sedari tadi mengejar Colin. Mereka pun sama-sama kehabisan amunisi, yang mengharuskan mereka menyelesaikan pertarungan dengan tangan kosong, yang tentunya akan lebih greget dan lebih beradrenalin, seperti kata Bang John IQ7. Manning yang jauh memiliki pengalaman dibanding dengan Colin. Di sini ia pun menggunakan seluruh pengalamannya itu untuk mengejar Colin, sampai akhirnya ia pun berhasil membunuhnya. Work out, or you gonna fight? I guess we'll find out. No pain, no gain. Kembali kepada Marshall yang telah berhasil menyalin seluruh informasi dari implan Samantha. Ia pun meminta Charlotte untuk membunuh Samantha. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba datanglah Cross dan pasukannya yang meminta Marshall untuk menyerah. Namun Marshall yang merasa memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Di sini ia pun jelas tidak mau menyerah. Yang mana hal itu pun menyebabkan terjadinya ketegangan di antara mereka. Hingga yang terjadi. Marshall yang berusaha kabur,
Ia pun terus dikejar oleh Cross. Di sana sempat terjadi baku tembak di antara mereka, yang mana saat keduanya telah kehabisan amunisi. Marshall pun berusaha melakukan negosiasi dengan Cross, yang mana Marshall menjelaskan jika informasi yang dibawa oleh Samantha merupakan sebuah informasi keuangan rahasia militer yang berjumlah 200 juta dolar. Marshall mengatakan jika uang senilai 200 juta dolar itu adalah uang bersih, atau lebih tepatnya uang bebas. Sehingga di sini Marshall pun minta Cross untuk bekerjasama, di mana jika Cross melepaskan dirinya, Marshall berjanji akan memberikan Cross separuh dari keseluruhan uang tersebut, yang berarti senilai 100 juta dolar. Namun di sini sebagai mantan pasukan Kopassus yang sudah sangat berpengalaman, Cross pun tidak percaya dengan semua ucapan yang dikatakan oleh Marshall, di mana ia pun lebih memilih untuk membunuh Marshall saat itu juga. Singkatnya, setelah semua kejadian itu, Cross yang sadar betul jika uang senilai 200 juta dolar itu adalah uang bebas, atau lebih tepatnya dana operasi rahasia militer yang tidak diketahui oleh siapapun. Di sini ia pun memutuskan untuk membagi uang itu kepada Manning sekitar 100 juta dolar. Sementara dengan 100 juta dolar yang sisanya akan Cross gunakan untuk menikmati masa pensiunnya dan memulai hidup baru bersama dengan Samantha. Dan film pun selesai.